Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 25 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kalian tentu masih ingat akan usaha dan jerih payah kami. Sebab kami bekerja siang malam, agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antaramu. Di samping itu, kami pun memberitakan Injil Allah kepada kalian. Kalianlah saksinya. Demikian pula Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kalian yang telah menjadi percaya. Kalian tahu betapa kami telah menasihati kalian dan menguatkan hatimu masing-masing, seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya. Dan betapa kami telah meminta dengan sangat agar kalian hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang memanggil kalian ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Karena itulah kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kalian telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami itu telah kalian terima bukan sebagai kata-kata manusia, melainkan sebagai sabda Allah, sebab memang demikian. Dan sabda Allah itu bekerja giat di dalam diri kalian yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dari sebelah luar nampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian, kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, baik di luar dan di dalam. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup seringkali terjadi tarik-menarik antara mana yang lebih utama, bagian dalam atau bagian luar dari diri seseorang. Ada yang lebih condong ke bagian dalam yang paling penting. Ada juga yang lebih condong ke bagian luar yang harus diutamakan. Dan kita tahu sebenarnya jawabannya, yakni kedua-duanya seharusnya seimbang. Bagian dalam baik, demikian juga bagian luarnya. Tetapi untuk sampai kepada keseimbangan itu, tidaklah serta-merta mudah. Kita bisa lihat dalam lingkungan sekitar kita, ada orang yang sampai usia lanjut pun masih hobi untuk merawat wajah supaya tetap kelihatan muda. Ada kerut wajah sedikit menjadi begitu gelisah dan tidak lagi percaya diri. Ada juga
yang tidak peduli sama sekali dengan penampilan fisiknya. Ia tidak merawat tubuhnya dengan baik. Wajah kumal, rambut kusam tidak pernah dihiraukannya, karena bagi dirinya, yang terpenting adalah dia tetap tenang dan damai. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini berisikan tentang kecaman Tuhan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka dikecam karena mereka hidup dalam kemunafikan, yang artinya hidup mereka penuh kepalsuan. Apa yang tampak dari luar berbeda dengan apa yang ada di dalam mereka. Mereka tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Bahkan perbuatan mereka jauh menyimpang dari apa yang mereka ajarkan kepada orang lain. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, orang yang munafik digambarkan seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Di luar tampak putih dan menarik, tapi di dalamnya busuk. Saudara-saudari terkasih, tanpa disadari, sifat munafik ini juga telah mendarah daging dalam kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus hari ini mengingatkan kita yang masih seringkali seolah-olah menampilkan yang baik dari diri kita, tetapi sebenarnya di dalamnya ada banyak kemunafikan dan kepalsuan. Tuhan Yesus mengatakan, "Celakalah kamu." Ini menjadi peringatan keras bagi kita semua. Tidak menutup kemungkinan bahwa diri kita masing-masing mempunyai kecenderungan yang besar akan hal itu, yaitu kemunafikan. Semoga bacaan Injil hari ini semakin memurnikan diri kita dari segala sikap kemunafikan dan kepalsuan. Pikiran dan hati yang bersih akan menghasilkan sikap dan perbuatan yang menyejukkan orang lain dan berkenan di mata Tuhan. Apa yang baik di luar, semoga keluar dari kebaikan dari dalam. Apa yang baik di dalam, mari kita keluarkan dengan wajar dan normal. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.